بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudara sekalian rahimakumullah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini membicarakan gambaran mengenai penghuni syurga dan sebahagian keadaan mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan abadi. Kita lihat hadis ini. Faqala Abu Hurairah, as'alullaha ayajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Qala Sa'idun, awa fiha suq? Qala na'am. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata kepada Sa'id, seorang sahabat, aku memohon kepada Allah, semoga Allah menghimpun kita bersama, saya dan Anda, di dalam pasar syurga. Maka Sa'id bertanya, apakah di dalam syurga ada pasar? Dijawab oleh Abu Hurairah, benar, aku telah mendapatkan kabar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna ahlal jannati idza dakhaluha nazalu fiha bifadli a'malihim fayu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ati min ayyamid dunya fayazuruna Allah azza wa jalla wa yubrizu lahum arsyahu wa yatabadda lahum fi rawdatin min riyadil jannah fatud'u lahum manabiru min nur wa manabiru min lu'lu'in wa manabiru min yaqutin wa manabiru min zabrjadin wa manabiru min dhahabin wa manabiru min fiddatin wa yajlisu adanahum wa ma fihim dani'u ala kuthbanil miski wal kafuri ma yurawna anna ashabal karasiyyi bi afdala minhum majlisan. Qala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah, hal nara rabbana? Qala na'am. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا ويذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. قال
fayuhmalu lana mashtahayna laysa yuba'u fihi syai'un wala yushtara fihi wa fi dhalika as-suqi yalqa ahlul jannati ba'duhum ba'dan fayuqbilu ar-rajulu dhul manzilatil murtafi'ati fayalqa man huwa dunahu wa ma fihim dani'u fayaru'uhu ma yara alayhi minal libasi fama yanqadi akhiru hadithihi hatta yatamathala lahu alayhi ahsanu minhu wa dhalika annahu la yanbaghi li ahadin ay yahzana fiha qala thumma nansarifu ila manazilina fatalqana azwajuna fayaqulna marhaban wa ahlan laqad ji'ta wa inna bika minal jamali wa tayyibi afdala mimma faraqtana alayhi fanaqulu inna jalasna al-yawma rabbana al-jabbar azza wa jal wa yahiqquna an nanqaliba bimithli man qalabna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sangat panjang, saudaraku rahimakumullah. Jadi setelah tadi Abu Hurairah berdoa, semoga Allah menyatukan aku denganmu wahai Sa'id di pasar surga. Kemudian Sa'id bertanya, apakah di sana ada pasar? Abu Hurairah menjawab, ya, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penghuni surga bila masuk surga mereka tinggal di sana karena keutamaan amal-amal mereka. Kemudian diizinkan pada hari Jumat dari hari-hari dunia, lalu mereka mengunjungi Allah Azza wa Jalla. Jadi di surga nanti Ahlul Jannah pada hari Jumat menurut hitungan hari-hari dunia itu berhak untuk mengadakan kunjungan khusus berjumpa Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka Allah menampakkan arsy-Nya pada mereka dan menampakkannya kepada mereka di salah satu taman dari taman-taman surga. Sedangkan mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar terbuat dari mutiara, mimbar-mimbar dari yakut, mimbar-mimbar dari permata, mimbar-mimbar dari emas, mimbar-mimbar dari perak diletakkan untuk mereka. Yang paling rendah kedudukannya di antara mereka beserta tingkat kerendahannya duduk di atas gundukan tanah kesturi dan kafur, dan mereka tidak menilai tempat duduk para pemilik kursi lebih baik dari mereka. Subhanallah. Jadi penghuni surga kelak nanti ketika di hari Jumat yang berhak berkunjung dengan kunjungan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka akan berjumpa bersama-sama dengan penghuni surga lainnya yang kelas surganya lebih tinggi dari mereka, dan mereka yang paling rendah kelas surganya duduknya di atas lantai yang terbuat dari kesturi, dari tanah yang terbuat dari kesturi. Dan ketika mereka melihat yang lebih tinggi derajatnya dari mereka duduk di atas kursi, mereka tidak merasa minder, mereka tidak merasa diri mereka hina. Abu Hurairah kemudian berkata, lalu saya bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita Allah Azza wa Jalla? Maka beliau menjawab, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian saling berbantahan saat melihat matahari dan bulan di malam purnama? Kami menjawab, tidak. Jadi Nabi memberikan sebuah argumentasi bahwa Ahlul Jannah akan bisa melihat Allah Ta'ala dengan membandingkannya. Apakah kalian di dunia ini tidak mampu melihat matahari, tidak mampu melihat bulan purnama ketika tidak ada awan yang menutupinya? Maka kata Abu Hurairah, ya tentunya kami tidak terhalang untuk melihat matahari dan bulan seperti itu. Maka beliau bersabda, seperti itu jugalah kalian tidak berbantahan dalam melihat Rabb kalian Allah Azza wa Jalla. Dan di majlis itu tidak ada seorang pun melainkan Allah Ta'ala akan mendatanginya dengan sebenarnya. Jadi Allah akan mendatangi orang per orang, subhanallah, Ahlul Jannah,
hingga Allah akan bertanya kepada salah seorang dari kalian, "Hai fulan, tidak ingatkah kau saat berkata begini dan begini?" Allah mengingatkan sebagian kemaksiatan-kemaksiatan orang itu sewaktu masih di dunia. Maka orang itu pun menjawab, "Ya Rabb, tidakkah engkau mengampuniku?" Maka Allah menjawab, "Benar, demi luasnya ampunanku sampai pada tempatmu ini." Artinya, kalaulah bukan karena Allah mengampuninya, niscaya dia tidak berhak berada di surga itu, di tempat tersebut, tempat yang sangat istimewa itu. Saat mereka sedang seperti itu, awan menaungi di atas mereka. Lalu turunlah hujan minyak wangi yang aromanya sama sekali belum pernah mereka temukan. Kemudian Allah berfirman, "Berdirilah menuju kemuliaan yang telah aku persiapkan untuk kalian. Lalu ambillah yang kalian inginkan." Subhanallah. Maka Nabi SAW bersabda, "Lalu kami Ahlul Jannah mendatangi pasar yang diliputi oleh para malaikat. Di dalamnya ada yang belum pernah dilihat mata sama sekali, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati." Beliau SAW meneruskan, "Lalu apa yang kami inginkan dibawakan untuk kami di sana. Tidak dijual dan tidak juga dibeli." Subhanallah, ini pasar istimewa. Ini bukan pasar seperti mall di dunia, bukan seperti supermarket di dunia, di mana kita harus mempersiapkan uang, kartu belanja kalau kita ingin membelanjakan sesuatu. Kalau kita ingin mengambil sesuatu dari mall itu, harus pasti ada kesanggupan membayarnya. Tapi di sini kita tidak ada jual beli. Di sini apa yang diinginkan segera diantarkan kepada yang menginginkannya, dan yang mengantarkan adalah para malaikat. Di pasar itu para penghuni surga saling bertemu satu sama lain. Seseorang yang memiliki derajat tinggi datang, lalu bertemu dengan orang yang tingkatnya berada di bawahnya, beserta kerendahan yang ada padanya. Lalu ia gentar pada pakaian yang diperlihatkan padanya. Akhir kata-katanya belum juga habis, hingga ia berkhayal yang lebih baik dari itu. Itu karena tidak layak bagi siapapun untuk bersedih di surga. Subhanallah. Jadi Allah Maha tahu bahwa orang yang lebih rendah derajatnya, ketika bertemu dengan orang yang lebih tinggi derajatnya di surga, di pasar tersebut, dia ada sedikit perasaan tidak enak, perasaan minder, perasaan rendah. Tetapi Allah tidak inginkan perasaan itu dibiarkan. Ya, ketika dia melihat orang yang lebih tinggi derajatnya itu dengan pakaiannya, ya, yang sempat menggentarkan dirinya, maka Allah segera menghilangkan rasa gentar itu. Bahkan Allah mengizinkan hamba yang gentar itu berkhayal untuk memiliki pakaian yang sebaik orang yang tersebut itu, sehingga dia kemudian juga mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Setelah itu kami Ahlul Jannah pulang ke rumah-rumah kami. Kami disambut oleh istri-istri kami, dan mereka berkata, 'Marhaban, ahlan, selamat datang. Kamu telah datang dengan keindahan yang lebih baik dari saat kamu meninggalkan kami.'" Subhanallah. Jadi para penghuni surga ketika pulang dari pasar surga, setelah perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, rupanya disambut dengan istrinya yang kaget melihat suaminya yang ternyata tampilannya menjadi lebih indah daripada sebelum dia berangkat. Maka kami menjawab, kata Nabi SAW, "Sesungguhnya hari ini kami menemani Rabb kami Al-Jabbar Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak layak bagi kami untuk pulang seperti ini." Subhanallah. Jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kurang lebih sebahagian cuplikan gambaran Al-Jannah dengan segala kemuliaan yang dialami orang-orang beriman yang berhak menjadi Ahlul Jannah. Wa nas'alullah dzalika, dan kita berharap kita pun berhak mendapatkan kemuliaan tersebut. Demikianlah saudaraku rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.